Halo, berjumpa dengan saya Dede. Jadi di sini saya akan memperkenalkan buku yang saya tulis. Buku ini saya beri nama buku Anggit Prana. Sebenarnya ini adalah sebuah buku modul pelatihan untuk sebuah teknik yang saya juga namakan Anggit Prana, seperti itu. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang buku ini, yang mana buku ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan kepercayaan diri juga. Banyak hal yang bisa terbantu dengan melatih teknik ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya rasa jika Anda melihat video ini, mungkin Anda sudah pernah membaca beberapa postingan yang saya buat, baik itu di laman Facebook maupun laman Instagram saya. Jadi, di sini akan saya menjelaskan atau membeberkan sedikit tentang apa saja yang saya bahas. Ini adalah sebuah sinopsis dari buku yang saya buat, buku Anggit Prana ini. Jadi saya sambil membaca daftar isi, saya akan jelaskan apa yang dibahas dalam buku ini. Di sini ini adalah sebuah buku modul pelatihan ya. Pelatihan Anggit Prana yang berisi tentang semua hal yang berhubungan dengan proses pengelolaan energi, kemudian vibrasi dan frekuensi hidup manusia. Seperti apa yang dijelaskan oleh Tesla, bahwa apabila Anda ingin memahami tentang alam, baik itu mikro maupun makrokosmos, sebaiknya kita memahami tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Begitu juga dengan sastra-sastra kuno menuliskan hal yang demikian. Tentu saja dalam buku ini saya mengkaitkan apa yang akan saya sampaikan di sini secara lebih mudah. Sebenarnya ini pengetahuan-pengetahuan yang sudah lama. Saya dalam hal ini karena saya adalah lahir, besar, dan hidup di Bali. Jadi saya mengkaitkannya dengan sastra-sastra yang dimiliki di Pulau Bali ini. Kemudian dalam buku ini dibahas juga tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Bagaimana keilmuan kuno juga sudah menerapkan metodologi ilmiah yang modern, seperti misalnya hipnosis, NLP, dan beberapa ilmu keilmuan lainnya, seperti juga tentang meridian tubuh, juga tentang hal-hal yang mungkin masih bisa dikatakan mistis, tetapi ilmiah atau ilmu pengetahuan sudah dapat menjelaskannya, seperti itu. Dan itu juga diamini oleh beberapa ilmuwan. Bahkan saya sempat membaca beberapa jurnal yang terkait dengan ini, dan itu semua saya beberkan dalam buku ini. Kemudian topik utama yang disampaikan dalam buku ini itu adalah sebuah metode sederhana yang sangat powerful. Saya sebut dengan Anggit Prana. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah Anggit Suara dan Anggit Caya. Itu adalah topik utama yang dibahas dalam buku ini. Kemudian, Anggit Prana adalah sebuah teknik pernapasan sadar. Seperti itu. Pernafasan itu ada yang pernafasan tidak sadar, atau boleh dikatakan pernapasan bawah sadar. Dan teknik Anggit Prana ini adalah teknik pernafasan sadar yang dikombinasikan dengan metode pengelolaan vibrasi suara, dan juga vibrasi cahaya. Jadi, Anggit Prana, Anggit Suara, dan Anggit Caya adalah satu paket yang akan saya jelaskan di sini. Seperti itu. Teknik-teknik ini, baik itu Anggit Prana, Anggit Suara, dan Anggit Caya, dengan mengkombinasikan ketiga teknik ini, metode ini mampu membawa setiap praktisinya menuju gelombang frekuensi otak, bahkan sampai pada frekuensi gamma, hipergamma, bahkan sampai di lambada.
yang mana frekuensi ini rata-rata atau secara umum itu dipergunakan oleh praktisi-praktisi spiritual atau mungkin paranormal. Kalau Anda seorang praktisi hipnosis atau hipnoterapi misalnya, teknik ini sangat mudah untuk mengantarkan Anda maupun klien Anda menuju kepada frekuensi alfa maupun theta. Seperti itu. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut sebentar lagi. Apabila Anda memiliki kesempatan atau tertarik untuk mengikuti video ini, silahkan menonton sampai habis sehingga Anda mengetahui apa yang saya bahas dalam sinopsis buku Anggit Prana ini. Kemudian pengetahuan yang ilmiah ini dapat membantu dan mempercepat proses transformasi kesadaran bagi praktisinya dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Di halaman pengantar buku ini saya mulai dengan sinopsis. Yang pertama adalah pengantar ini dijelaskan tentang saya sendiri, penulis, dan apa yang mendasari saya menulis buku ini. Nah, di sana dijelaskan bahwa saya adalah seorang praktisi kesehatan alternatif dan yang holistis ya. Dan beberapa tahun terakhir ini saya juga mulai mengajarkan teknik-teknik ini kepada beberapa klien saya. Sebagian besar itu adalah dari mancanegara. Namun sejak tahun 2020 saya mulai utamanya semenjak pariwisata menurun, jadi lebih banyak saya dengan domestik seperti itu. Kemudian pada bagian awal dibahas tentang 7 aspek. Ya, ini tentang 7 aspek utama atau pilar utama yang menjadi dasar kehidupan manusia. 7 pilar utama kehidupan manusia, yang mana tanpa ke-7 aspek ini, manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Ya, dan tentu saja juga tidak dapat meraih keseimbangan dan kebahagiaan tanpa ke-7 pilar ini. Kemudian di bagian berikutnya itu dibahas mengenai cara menyeimbangkan. Nah, setelah yang pertama dijelaskan tentang 7 aspek itu, kemudian di bab berikutnya itu dijelaskan tentang cara menyeimbangkan ke-7 aspek yang telah dijelaskan sebelumnya itu, yaitu melalui yoga. Yoga di sini bukan seperti yoga yang kebanyakan orang memahami apa itu yoga. Yoga di sini adalah sebuah cara menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan. Karena yoga bukan hanya gerakan fisik. Itu hanya salah satu bagian. Yoga adalah salah satu bagian dari 8 bagian dari yoga. Di sini dijelaskan. Yoga di sini bukan hanya tindakan fisik ya. Ya, jadi ini benar-benar untuk menyeimbangkan tubuh baik fisik, mental, energi dan rohani. Jadi ini adalah jalan mutlak ya. Ini adalah jalan mutlak menuju kesehatan maksimal, kebahagiaan yang tak terbatas, dan juga bahkan sampai ke pencerahan. Seperti itu. Kemudian jalan yoga yang dijelaskan ini karena untuk mempermudah, saya menjelaskan dengan metodologi yoga Patanjali dengan 8 bagiannya. Yaitu di sana ada yama, artinya pengendalian perilaku sosial, kemudian ada pengendalian perilaku personal, itu yang kedua, kemudian di sana ada pengendalian postur fisik, kemudian ada pengendalian daya hidup atau nafas itu, kemudian ada pengendalian indera, pengendalian fokus, meditasi, dan sampai pada pencerapan. Seperti itu. Berarti ada 8 jalan yoga yang akan dijelaskan di buku ini. Nah, kembali saya jelaskan kenapa saya menggunakan yoga sebagai salah satu metode saya untuk menjelaskan teknik ini secara ilmiah. Karena kebetulan saya adalah besar di Bali dengan keyakinan dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ini, tapi bukan berarti ini satu-satunya jalan. Semua keyakinan, semua kepercayaan memiliki hal yang sama, tapi dengan cara penyampaian yang berbeda, mungkin dengan nama-nama yang berbeda. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ini hanyalah salah satu cara saya menjelaskan. Bukan berarti Anda harus mengikuti ini.
cari esensinya dari apa yang saya jelaskan, dan kemudian saya yakin itu sangat berkaitan. Demikian. Kemudian di dalam bagian-bagian yoga tersebut, saya lanjutkan kembali ya. Dalam bagian yoga itu dijelaskan bagaimana hubungan dan integrasi antara yoga dengan sistem kesehatan yang dituliskan dalam Ayurveda. Setiap individu itu sangat unik. Sangat unik dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi itulah mengapa satu metode tidak selalu cocok untuk semua individu. Ya. Jadi metode yang tepat itu sebaiknya adalah disesuaikan berdasarkan tipe fisik yang membentuk tubuh dari masing-masing individu tersebut. Ya, di sini mungkin tipe fisik itu ya kita sebut dengan dosa seperti itu. Ya, ini hanya istilah saja, tapi yang jelas itu adalah tipe fisik. Kemudian dalam bagian itu juga dijelaskan bagaimana untuk dapat melaksanakan praktek penyeimbangan 7 pilar ini. Ya, 7 pilar dalam kehidupan. Dijelaskan pula tentang bagian-bagian tubuh manusia, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk spiritual yang memiliki tubuh, bukan makhluk materi yang memiliki spirit. Karena sejatinya kita adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Jadi seperti itu. Namun, tubuh manusia itu memiliki beberapa lapisan. Ya, lapisan dan fungsinya. Nah, ini dijelaskan pada bagian yang disebut dengan 5 lapisan tubuh manusia. Itu dalam sastra di Bali disebutkan Pancamaya Kosa, dan ada juga 3 lapisan tubuh atau Trisarira. Itu dijelaskan secara detail masing-masing bagiannya dan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan praktik penyeimbangan ini atau praktik yoga ini. Kemudian yang berikutnya adalah, seperti Anda ketahui, seluruh alam semesta itu berasal dari 3 kekuatan awal, ya, yaitu energi, cahaya, dan materi. Dan ilmu pengetahuan mengakui ini, sains mengakui ini sebagai kekuatan fisik yang mengatur dunia luar, tetapi dari sudut pandang sastra, mereka adalah kekuatan kesadaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, di bagian ini dijelaskan lebih detail tentang triguna atau 3 kualitas materi itu tadi. Energi, cahaya, dan materi tadi. Ya. Dan bagaimana kaitannya dengan tridosa atau 3 kekuatan kosmik. Tridosa itu 3 kekuatan kosmik. Seperti itu. Materi dan kosmik bersinergi. Nah, di sini pemahamannya dijelaskan di sini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang bagian postur tubuh, karena postur juga diperlukan ya. Tetapi di sini juga membahas tentang keunikan praktek yoga setiap praktisi yang sebaiknya disesuaikan dengan kualitas materi fisiknya. Seperti misalnya ada yang tulangnya kecil, tulangnya panjang. Masing-masing harus membuat latihannya sendiri. Nah, di sini saya jelaskan tentang, mungkin saja Anda cocok dengan metode yoga seperti ini, atau metode olahraga atau fitness seperti ini yang keras atau yang lentur atau yang bagaimana seperti itu. Jadi di sini disampaikan bagaimana praktek terbaik bagi masing-masing konstitusi tubuh Anda, seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang prana. Ini adalah bagian yang paling panjang penjelasannya, karena ini adalah dasar kehidupan ya bagi semua makhluk di muka bumi ini. Seperti itu. Ini adalah dasar bagi semua makhluk, dan ini adalah energi primordial yang disebut, mungkin beberapa menyebut dengan Mahaprana, disebut dengan Mahasakti, Mahamaya, pencipta kosmik, atau mungkin ibu kosmik. Penjelasannya masing-masing itu berbeda. Masing-masing wilayah atau keyakinan memiliki penjelasan yang berbeda tentang itu. Mungkin di beberapa tempat menyebutnya energi itu dengan chi, dengan ki, dengan prana, atau apapun itu. Ini adalah satu sejatinya, dengan cara mereka menyebutkannya berbeda. Penjelasan lainnya adalah tentang sumber prana. Kemudian nilai prana dalam makanan maupun udara. Lalu apa fungsinya. Kemudian bagaimana menerima dan mengelola serta mengharmoniskan prana tersebut atau energi hidup itu sendiri. Kemudian pengetahuan ini sangat penting karena prana adalah penghubung antara tubuh, pikiran, dan
kesadaran hidup. Seperti itu. Salah satu metode terbaik untuk mengelola prana adalah dengan pranayama. Di sini dibahas lengkap tentang pranayama serta beberapa sumber tulisan sastra-sastra kuno. Ya. Kemudian yang berikutnya, seperti Anda ketahui, nafas adalah vital dalam praktek pranayama. Untuk dapat memahami nafas, maka juga diperlukan pemahaman tentang anatomi organ nafas dan strukturnya. Lalu dibahas juga tentang teknik membangun koneksi antara pada saat kita menarik nafas dan saat kita menghembuskan nafas. Nah, di sini juga dijelaskan tentang jenis-jenis pranayama. Di sini dijelaskan hanya 6 jenis ya. Pranayama itu ada banyak sekali jenisnya. Cuma di sini saya bahas hanya 6 jenis pranayama yang saya kombinasikan menjadi teknik pernafasan Anggit Prana. Ya, seperti ajaran-ajaran lainnya, pranayama juga memiliki aspek esoterik, fisiologis, dan juga memiliki aspek eksotrik, aspek eksternalnya atau aspek fisiknya. Yang tadi fisiologi tentang kejiwaannya, yang kedua itu adalah tentang eksternal, esoteriknya atau fisiknya. Kemudian aspek fisik ya, yang dijelaskan dalam buku ini adalah seputar nafas dan juga organ pernafasan dan bagaimana memaksimalkannya. Sedangkan hal yang berhubungan dengan fisiologis atau yang disebut eksternal ya, faktor eksternal, itu sangat berhubungan dengan sistem kesadaran dan kekuatan pikiran. Di sini ada mind power-nya. Bagaimana nafas itu menentukan mind power seseorang. Jadi bisa Anda yang praktisi hipnosis pasti tahu ada beberapa orang mungkin yang sudah mencoba berkali-kali tapi tetap kurang berhasil. Mungkin ini ada pengaruh dengan energinya. Setiap wilayah itu selalu ada yang mengajarkan secara tidak langsung ya. Di setiap wilayah mungkin orang-orang pintar atau orang spiritual mengajarkan kepada beberapa pengikutnya, atau mungkin orang-orang dari perguruan tenaga dalam seperti itu, mereka mengajarkan kepada pengikutnya bahwa di dalam udara itu dapat ditemukan substansi atau prinsip dari mana semua aktivitas, vitalitas, dan kehidupan ini berasal. Nah, ini akan kita bahas dalam buku ini. Kemudian pembahasan berikutnya dalam buku ini adalah teori tentang teknik pernafasan ini, pernafasan Anggit Prana sendiri, dan secara detail dijelaskan di sini apa alasannya, apa buktinya, lalu bagaimana keterhubungannya dengan daya tahan tubuh, dengan kesehatan dan juga kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan ilmiah dari teknik pernafasan Anggit Prana ini. Di sini teknik ini memang berdasarkan pengetahuan kuno, ya. Namun teknik ini benar-benar dapat dijelaskan secara ilmiah, dijelaskan bagaimana latihan pernafasan dapat mengubah kualitas hidup, meningkatkan daya hipnotik, serta hal-hal positif lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dijelaskan tentang penjelasan ilmiah bagaimana keterhubungan antara nafas, darah, dan keseluruhan sistem dalam tubuh manusia. Lalu bagaimana oksigen serta nutrisi itu diubah menjadi ATP. ATP ini adenosine triphosphate, ini adalah sumber tenaga hidup bagi manusia secara kelistrikan. Jadi secara medis itu disebut adenosine triphosphate. Di sini dijelaskan manusia itu baik secara kelistrikan, secara mekanis dan magnetis itu sangat membutuhkan ATP ini. Ini yang mungkin beberapa praktisi tenaga dalam itu sangat tergantung dengan ATP ini, ya. Dengan melakukan teknik pernafasan ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan produksi ATP dengan sangat signifikan. Yang biasanya dari 4 ATP dihasilkan dari satu proses pernafasan, ini bisa menghasilkan sampai total 36 ATP. Jadi berlipat-lipat hasilnya. Seperti itu. Dan ini sangat ilmiah. Sudah tertulis dalam beberapa jurnal ilmiah. Seperti itu. Kemudian dalam bab berikutnya adalah pembahasan tentang kekuatan pikiran. Karena energi yang sudah kita miliki ini, kemudian lalu diapakan? Dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana konsep pikiran, baik itu pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar, kemudian pikiran sadar, dan juga bahkan pikiran super sadar, seperti itu.
Nah, dibahas juga tentang bagaimana menggali kekuatan dan keajaiban pikiran bawah sadar serta super sadar. Nah, di buku ini saya tulis dengan detail. Kemudian dengan memanfaatkan gelombang alfa dan theta, itu manusia mampu melakukan pemrograman pada diri pribadinya, dirinya sendiri, termasuk untuk kesehatan dan juga kebahagiaan. Yang berikutnya dibahas dalam buku ini adalah tentang teknik penyembuhan mental. Yang pertama itu mengetahui seluk-beluk tentang pikiran, ya. Kemudian bagaimana pikiran itu bekerja, kemudian mengapa doa itu seakan-akan sulit terkabul seperti itu, dan kemudian bagaimana memunculkan hasrat untuk kesembuhan melalui dimensi hati dan juga keajaiban tidur seperti itu. Kemudian yang di bagian terakhir itu dijelaskan sebuah teknik, ya. Tadi sudah penjelasan tentang Anggit Prana, kemudian di sini dijelaskan tentang teknik yang sangat powerful dengan memanfaatkan suara dan cahaya. Nah, teknik ini disebut dengan Anggit Suara dan Anggit Cahaya, seperti itu. Nah, ini sedikit tentang apa yang dibahas dalam buku Anggit Prana. Jadi Anda benar-benar dapat menggali lebih banyak lagi dengan mendapatkan buku ini. Menyisihkan waktu Anda untuk membaca buku, saya harapkan ada pengetahuan kuno yang bisa Anda gali. Kemudian pengetahuan ini Anda usahakan untuk diaplikasikan dan juga mungkin berkorelasi dengan apapun kegiatan Anda dalam kehidupan Anda saat ini. Apapun pekerjaan Anda, bagaimanapun kondisi kehidupan Anda, saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif, dan terima kasih bagi Anda yang sudah membeli buku ini.